Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1856, Juara Lagu. Sein Seisan tidak tampak gentar menghadapi kekuatan dan status mengagumkan dari orang-orang yang berkumpul di paviliun komando, yang sebenarnya tidak mengejutkan. Mengingat dia sendiri adalah seorang putri. Namun, Rain kewalahan. Ada sekitar 50 juara transenden di sekelilingnya, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Beberapa aura bersifat halus, sementara beberapa lainnya kuat, namun semuanya tidak dapat disangkal, hampir membuatnya merasa pusing. Atau mabuk, mungkin. Bagaimanapun juga, itu adalah perasaan yang intens. Dia melirik Tamar dengan sembunyi-sembunyi. Gadis legasi itu tidak benar-benar menunjukkannya, tetapi Rain tahu bahwa dia juga terpengaruh oleh suasana tenda yang menakjubkan itu. Setidaknya mereka dilindungi oleh kehadiran Sein Seisan yang tenang. Tampaknya, keadaan mereka akan lebih buruk. Lady Seisan berjalan melintasi ruangan yang luas dengan sikap anggunnya yang biasa, menyapa para saudarinya dan para Sein bawahannya dengan anggun saat dia berjalan. Agak lega, Rain akhirnya bisa melihat sekeliling. Dia segera menyesalinya. Itu sungguh tidak adil. Semua orang di sekitarnya sangat cantik. Seolah-olah dia berada di museum mewah, tempat setiap patung dan lukisan menjadi hidup. Dia telah melihat banyak orang yang menakjubkan sebelumnya, dan dia sendiri tidak seburuk itu. Tetapi dikelilingi oleh bangsawan dari Song Domain, Rain tidak bisa tidak merasa sangat biasa saja. Dilihat dari ekspresi sedih Tamar, dia merasakan hal yang sama. Mengapa saya terkejut? Bagaimanapun, dia sedang melihat Sein. Bersaing dengan Sein dalam hal penampilan adalah usaha yang sia-sia. Sambil menghibur dirinya dengan cara itu, ia mencoba mengingat-ingat nama-nama yang pernah didengarnya pada wajah-wajah cantik itu. Tentu saja Rain telah mendengar banyak tentang tokoh-tokoh terkemuka Domain saat tinggal di Ravenheart. Dia juga mempelajari lebih banyak tentang mereka dari Tamar dalam beberapa minggu terakhir. Jadi, mereka bukanlah orang asing sama sekali. Tentu saja, dia mengenal Sein Seisan. Komandan Legiun ke-7 itu agak tidak dikenal, dan hanya sedikit yang diketahui tentangnya. Dia adalah putri transenden terakhir dari 7 putri yang menjadi Sein, namun, itu tidak berarti bahwa dia lebih lemah atau lebih muda dari yang lain. Hanya saja, Lady Seisan telah menghabiskan hampir 10 tahun sebagai sleeper on the Forgotten Shore. Setelah kembali dari cobaan itu, ia mencapai transcendence dalam waktu yang jauh lebih cepat daripada yang dibutuhkan oleh yang lain. Bahkan, seringkali terasa bahwa putri-putri ratu lainnya memperlakukannya dengan sangat hormat. Terutama mereka yang masih menjadi master. Ratu Song memiliki lebih dari 7 orang putri angkat, tentu saja. Hanya saja, sejauh ini hanya 7 orang yang telah menjadi orang suci. Orang berikutnya yang menarik perhatian Rain hampir membuatnya tersandung. Sulit untuk tidak memperhatikannya, mengingat jumlah pria di paviliun komando relatif sedikit. Yang tak dapat ia hindari untuk tidak menatapnya adalah pria jangkung, dengan bahu lebar dan paha ramping, mengenakan baju besi sederhana dengan sedikit hiasan. Dia memiliki tatapan mata yang muram dan dingin. Wajahnya dewasa dan sangat tampan. Yang terpenting, dia memiliki kulit kecoklatan dan rambut abu-abu yang aneh. Itu ayah Tamar. Rain berkedip beberapa kali, lalu tersipu sedikit dan mengalihkan pandangan. Pria itu setidaknya 2 dekade lebih tua darinya, tetapi dia juga seorang santo. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terengah-engah, dan menatap Tamar dengan pertanyaan tanpa suara.
Gadis legasi itu mengerutkan kening, lalu berbisik, "Ya, itu ayahku." Mata Rain sedikit terbelalak. "Sialan, Tamar, aku tidak bilang kalau ayahmu benar-benar tukang tipu." Sambil menggelengkan kepalanya, dia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan menatap orang lain. Itu juga merupakan kesalahan besar. Karena orang pertama yang menarik perhatiannya tidak lain adalah Beastmaster, seorang wanita yang begitu mempesona dan menggoda sehingga ada banyak lagu yang ditulis tentangnya. Bahkan bekas luka tipis yang merusak wajahnya yang cantik bak iblis tidak mengurangi kecantikannya. Sebaliknya, itu hanya membuatnya lebih memikat, hampir menghipnotis. Mustahil untuk berpaling. Rain tahu bahwa Beastmaster telah mendapatkan bekas luka itu di suatu tempat di Antartika. Orang yang terbangun biasanya tidak memiliki bekas luka, karena tubuh mereka dapat pulih lebih baik daripada orang biasa, dan ada banyak orang dengan aspek penyembuhan di sekitar. Fakta bahwa seorang putri Song tidak dapat menghapus bekas luka yang begitu panjang menunjukkan bahwa luka yang meninggalkannya bukanlah luka biasa. Meski begitu, Beastmaster memakainya seperti lencana kehormatan. Rain nyaris tak bisa mengalihkan pandangannya dan berkonsentrasi pada beberapa orang lain di pavilion komando. "Coba kita lihat, Silent Stalker, Princess Moonveil, Lonesome Howl, dan itu pasti Revel, si penari kegelapan." Itu adalah 4 dari 5 putri transenden yang tersisa. Yang terakhir hilang, atau setidaknya Rain gagal mengenalinya. Silent Stalker anehnya tampak sederhana. Bahkan, sulit untuk memperhatikannya sama sekali. Wanita itu berdiri di dekat dinding pavilion, bersandar pada balok penyangga dan setengah tersembunyi dalam bayangan. Ada aura diam di sekelilingnya, tetapi matanya yang berkilau terfokus dan penuh perhatian. Dia mengenakan pakaian berburu berwarna hitam. Moonveil adalah gadis yang cantik dan lembut, dengan tubuh ramping dan wajah pucat. Rambutnya putih, dan matanya tampak berkilauan karena cahaya bulan yang pucat. Dia mengenakan gaun sederhana sebagai ganti baju zirah, tetapi Rain dapat mengenali sesama pemanah saat dia melihatnya. Lonesome Howl bertubuh tinggi, lentur, dan penuh energi buas yang nyaris tak terkendali. Wajahnya yang tampan bersinar dengan seringai tipis, dan matanya penuh dengan rasa percaya diri yang angkuh. Ia mengenakan celana panjang kulit dan rompi tanpa lengan, memperlihatkan lengannya yang kencang dan kecoklatan. Terakhir, ada Revel, sang penari kegelapan, yang juga dikenal sebagai sang pembantai cahaya. Dia adalah putri ratu pertama yang berhasil mencapai transcendent, dan karenanya dia lebih senior dari yang lainnya. Rambutnya hitam legam, dan matanya seperti 2 permata obsidian. Dengan pakaiannya yang gelap, kulitnya yang seputih pualam, dan kecantikannya yang luar biasa, dia benar-benar memukau. Mengenai karakternya, Rain tidak dapat menggambarkan seperti apa sang putri. Yang dapat dia lihat hanyalah tatapannya yang dalam, dan sedikit kedinginan di wajahnya. Jika Rain harus mengatakan sesuatu, dia berkata bahwa Lightslayer tampak sedikit sedih. Seolah-olah dia kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah dimilikinya. Sungguh aneh pemikirannya. Tepat saat Rain memikirkan itu, Putri Revel tiba-tiba berbicara. Suaranya yang agak serak dengan mudah bergema di seluruh pavilion. "Mari kita mulai." Budak Bayangan bab 1857, Undangan yang Hilang. Lightslayer duduk di ujung meja. Beastmaster berada di sebelah kanannya, sementara Lady Seisan berada di sebelah kirinya. Karena Rain dan Tamar mengawalnya, mereka berdiri di belakang kursinya. Sementara itu, yang pertama menggunakan Nigma Creatures yang terpesona sebagai pengawalnya. 2 sosok halus nan hantu melayang di udara di belakangnya.
hampir tak terlihat dalam cahaya pucat paviliun komando, meskipun tahu bahwa mereka ditundukkan oleh salah satu putri ratu, Rain tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman di hadapan mereka. Biasanya dia ditemani oleh roh jahatnya sendiri. Namun, hari ini, gurunya meninggalkannya sendirian, tidak diragukan lagi agar tidak ketahuan oleh banyaknya orang suci yang berkumpul di sini. Penari gelap Revel datang sendirian. Dia menatap para juara tentara Song, terdiam beberapa saat, lalu berbicara dengan suaranya yang halus dan serak, "Saudara-saudari, kalian semua harus tahu situasinya. Godgrave adalah tempat yang kejam, dan kami telah menderita karena kekejamannya. Dalam beberapa hari dan bulan mendatang, kami akan lebih menderita, dan kami akan sangat menderita. Tidak ada belas kasihan yang dapat ditemukan di bawah langit yang kejam ini, dan tidak ada keselamatan dari bahaya yang mengepung kami." Rain menduga bahwa Light Slayer akan melanjutkan dengan kata tetapi yang mengejutkannya, sang putri tidak berusaha untuk membangkitkan semangat rekan-rekannya. Pernyataannya yang agak suram hanya menggantung di udara, dan wajah para Sein yang berkumpul perlahan berubah muram. Rain dan Tamar cukup dekat untuk melihat Revel melirik Lady Seisan sebentar, hampir tak terlihat. Setelah menerima anggukan halus yang sama, dia tersenyum dingin. Yang mungkin tidak diketahui sebagian besar dari kalian adalah bagaimana keadaan musuh di sisi lain dataran tulang selangka. Biar ku beritahu kalian, keadaan musuh baik-baik saja. Mereka telah memasuki Godgrave dan mendirikan perkemahan berbenteng tanpa menderita kerugian yang berarti. Benteng mereka tidak dapat ditembus, dan mereka tidak kekurangan perbekalan. Mereka sudah menggerakkan pasukan mereka untuk mengukir jalan ke selatan, dengan tujuan untuk mengklaim benteng kedua, atau mungkin bahkan ketiga. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan acuh tak acuh, alasan dibalik kemajuan yang mengagumkan dari pasukan pedang cukup sederhana. Itu karena mereka dilindungi oleh penguasa mereka, sementara kita tidak. Sang tiran, Raja Pedang, sudah ada di Godgrave. Namun ibuku masih menunggu kita untuk mengundangnya. Light Slayer menatap para Sein dan menyelesaikannya dengan nada datar, "Jadi, kami akan mendedikasikan diri untuk menaklukkan benteng kami sendiri segera." Terdengar bisik-bisik, diikuti keheningan yang menegangkan. Dalam keheningan itu, sebuah suara berat bergema, memaksa Rain untuk melihat ke ujung meja. "Maafkan saya karena berbicara terus terang, Nona." Pembicaranya adalah seorang pria yang tampak relatif muda, tetapi tetap saja meninggalkan kesan yang mendalam. Dia tinggi dan memiliki tubuh yang sangat kuat, dengan otot-otot yang begitu kuat sehingga membebani kain mantel terenggilingnya yang mewah. Kulitnya memiliki rona yang lebih gelap, dan dia memancarkan perasaan kekuatan fisik yang mengerikan. Rain mengenalinya dengan mudah. Sein muda itu cukup terkenal akhir-akhir ini, meskipun bukan karena alasan yang jelas. Dia adalah Dar dari klan Maharana, yang baru saja kembali dari penaklukan mimpi buruk ketiga. Karena itu, dia adalah yang termuda dari semua orang suci manusia, atau, setidaknya, yang paling baru. Permintaan yang ditolak untuk menyerahkannya ke klan Valor adalah yang memicu seluruh perang ini. Setidaknya secara resmi. Tentu saja, pembenaran munafik yang diberikan Raja Pedang tampak sangat lemah bahkan saat itu. Sekarang setelah semua orang tahu bahwa Dar dari klan Maharana telah berada di kedalaman mimpi buruk ketika upaya pembunuhan terhadap Changing Star terjadi, itu tampak lebih tidak masuk akal. Santo yang perkasa itu melanjutkan dengan tenang, "Situasi kita sendiri belum sepenuhnya stabil. Rantai pasokan yang aman belum terbentuk, dan kamp kita hampir tidak bisa disebut sebagai benteng. Musuh memang ada di depan kita, tetapi apa yang akan kita dapatkan dengan terburu-buru?
Bukankah kita akan membuat kerugian kita semakin parah dengan terjun langsung ke pertempuran yang belum siap kita hadapi? Rain menyadari bahwa Sang Santo kesedihan menatap Sang Transenden yang lebih muda dengan sedikit rasa ingin tahu, yang merupakan ekspresi emosi pertama yang ditunjukkan lelaki muram itu sejauh ini. Dia melirik Tamar dan menahan senyum. Terlalu mudah untuk melihat dari mana tingkah laku gadis muda itu berasal. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Seindar sangat masuk akal. Karena memang begitu, Rain hampir menduga bahwa dia akan dituduh pengecut, tetapi untungnya, tidak ada satupun orang yang berkumpul di paviliun komando yang bodoh. Mereka tetap diam, entah menyampaikan pendapatnya atau menunggu putri-putri ratu bereaksi. Dalam keheningan berikutnya, Beastmaster lah yang tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, "Kau tak perlu khawatir tentang kemajuan musuh. Serahkan saja kekhawatiran itu pada ratumu. Percayalah pada ibuku, seperti kau telah mempercayainya selama ini, dan dia akan memberimu kemenangan." Meskipun dia bukan saudara kandung Dark Dancer, suara mereka anehnya mirip. Seindar mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu, lipatan yang menutupi pintu masuk paviliun bergerak, dan sosok baru masuk. Seorang wanita muda mungil masuk, mengenakan jubah gelap. Ada sedikit kesan polos di wajahnya yang cantik, dan ketenangan aneh di matanya yang besar dan berkilau. Namun, sangat kontras dengan kepolosannya, tetesan darah mengalir deras dari tangannya yang licin. Rain berusaha untuk tidak menatap. Putri yang hilang, putri terakhir dari ketujuh putri Transenden Kisong akhirnya tiba. Dia adalah Hel, penyanyi kematian, salah satu orang suci paling misterius dan dihormati di wilayah Song. Meskipun penampilannya menyeramkan, dengan darah segar berceceran di seluruh tangannya, wanita muda itu tidak seseram itu. Dia adalah seorang Haruspeks, atau lebih tepatnya, seorang Haruspisina, seorang peramal yang menerima wahyu dengan memeriksa isi perut binatang kurban. Suasana menjadi sunyi ketika sang peramal muncul dan perlahan berjalan menuju tempat Light Slayer, Beastmaster, dan Lady Seisan duduk. Rain mengernyit sedikit. Kalau dipikir-pikir, kenapa aku tidak tahu nama asli Saint Seisan? Dia harus memilikinya. Namun, sepengetahuan Rain, tidak ada seorang pun yang pernah mengucapkannya dengan lantang. Sementara itu, Death Singer mencapai kepala meja, membungkuk, dan membisikkan sesuatu ke telinga saudara perempuannya. Light Slayer tersenyum. Menanggapi pertanyaanmu, Seindar. Memang tidak ada gunanya terburu-buru dalam pertempuran. Itulah sebabnya kami akan membagi pasukan dan bergegas ke dua pertempuran, sebagai gantinya. Budak Bayangan Bab 1858, Jurang. Putri Hel tidak berbicara setelah membisikkan sesuatu di telinga Light Slayer. Dia duduk dan tetap diam, darah terus menetes dari tangannya ke lantai. Dewan Perang berlanjut untuk sementara waktu, karena ada banyak masalah kecil yang harus disampaikan, dipertimbangkan, dan diselesaikan. Rain mendengarkan dengan penuh perhatian, mengetahui bahwa apa yang sedang dibahas di paviliun komando akan berdampak langsung, dan bahkan mungkin menentukan nasibnya. Dan, pada satu sisi, hal itu memang terjadi. Tampaknya pasukan pedang benar-benar berada di jalur yang pasti untuk mengalahkan pasukan Song, penyerang yang memulai konflik keji ini sudah jauh di depan. Dan semakin memperlebar jarak setiap harinya. Itu tampaknya tidak adil. Akan tetapi, putri-putri ratu tampak tenang menghadapi situasi tersebut. Alih-alih bersikap hati-hati dan menggunakan strategi konservatif, seperti yang dilakukan saat menghadapi musuh yang lebih unggul, mereka justru memilih bertindak dengan keberanian yang meresahkan. Akhirnya, rapat pun berakhir, dan semua orang yang berkumpul di paviliun komando bergegas keluar.
Ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Dar dari klan Maharana pergi dengan senyum gelap di bibirnya. Sang Santo kesedihan melirik putrinya sekilas, mengangguk singkat, dan berjalan keluar dengan ekspresi muram yang sama. Putri-putri Qi Song segera menyusul. Namun, Lady Seisan tetap tidak bergerak. Begitu pula Beastmaster dan Light Slayer. Akhirnya, hanya 3 saudari itu yang tersisa di pavilion komando, tidak termasuk Rain, Tamar, dan para hantu yang berkeliaran di belakang Beastmaster. Sepertinya mereka ingin membahas sesuatu secara pribadi. Tamar berdeham. Haruskah kami memberimu privasi, Nona Seisan? Komandan mereka menoleh ke belakang dan tersenyum. Tidak perlu, Tamar muda. Pastikan saja kamu tetap diam. Dia tidak menjelaskan apakah mereka memang harus tetap diam selama diskusi berikutnya atau tidak. Bagaimanapun, Rain tidak akan berbicara. Dia telah dipaksa meninggalkan Ravenheart karena mengetahui terlalu banyak. Light Slayer menatap Tamar, lalu mengulurkan tangan dan menarik tudung mantel gelapnya. Sesaat kemudian, matanya tersembunyi dalam bayangan gelap, dan desahan kecil keluar dari bibirnya. Apakah kalian berdua sanggup menangani apa yang perlu dilakukan? Ketiga saudara perempuan itu akan segera menjadi panglima pasukan yang terpecah. Beastmaster akan tetap berada di kamp perang bersama sebagian pasukan Song. Tugasnya adalah menyelesaikan pembangunan benteng sambil mempertahankannya dari serangan Nigma Creatures. Sementara itu, Saint Seisan akan memimpin pasukan ekspedisi menuju lokasi tempat salah satu benteng Godgrave diduga berada. Death Singer, sang peramal, akan menuntun mereka melintasi permukaan tulang kuno itu hingga mencapai area luas di atas target mereka. Dari sana, pasukan elit ekspedisi akan menjelajah ke Hollows dan menaklukkan benteng. Tugas itu tampak sangat mematikan, dan kemenangan belum pasti. Namun, Lady Seisan tetap tenang dan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Seolah-olah tidak ada pertanyaan apakah dia akan merebut benteng, hanya seberapa cepat, dan berapa biayanya. Namun, jika dia menang, Ratu Song akan mampu mewujudkan domainnya di Godgrave, dan posisi mereka tidak akan tampak begitu putus asa lagi. Saudari terakhirnya, Light Slayer, tidak akan tinggal di kamp atau bergabung dengan pasukan ekspedisi. Sebaliknya, dia akan mencoba melakukan sesuatu. Rain tidak yakin apa, karena detailnya belum dibagikan kepada siapapun. Yang dikatakan Dark Dancer hanyalah bahwa dia akan berusaha memperlambat laju musuh. Dia tidak akan memimpin pasukan, tetapi dia akan membawa beberapa Saint bersamanya. Saat Rain bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan Light Slayer, Saint Seisan menjawab pertanyaannya, "Tidak apa-apa, Revel. Kami akan baik-baik saja, kau tidak perlu khawatir." Si cantik berambut hitam menatapnya dan tersenyum muram. "Kapan aku pernah khawatir? Tanyakan saja pada siapa saja. Selama 10 tahun kau menghilang, aku tidak pernah khawatir sedikit pun." Beastmaster tertawa. Betapa tidak berperasaannya. Nyonya Seisan menggelengkan kepalanya. Jika Anda ingin mengkhawatirkan seseorang, khawatirkanlah diri Anda sendiri. Dari kami bertiga, tugas Anda adalah yang paling tidak pasti. Light Slayer memandangnya dari balik tudungnya. Apa yang tidak pasti tentang hal itu? Howell, Silence, dan Moon akan datang. Begitu juga Saint of Sorrow. Kau tahu bahwa kami sudah siap. Nyonya Seisan terdiam sejenak. Semuanya baik-baik saja, tapi penguasa bayangan adalah sosok yang tidak dikenal. Kita tidak tahu banyak tentangnya. Tidak ada jejak, seolah-olah dia menyulap dirinya sendiri dari udara tipis, seperti Daemon. Kakaknya tersenyum muram, lalu dia bisa menghilang begitu saja. Rain menatap ke depan, berpura-pura menjadi penjaga yang patuh.
Meski begitu, ada banyak hal yang ada dalam pikirannya. Tampil begitu saja. Bukankah begitulah penampakan gurunya beberapa tahun yang lalu? Dia berusaha untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak tahu banyak tentang penguasa bayangan, tetapi dia dan gurunya anehnya mirip. Mereka berdua menguasai bayangan, salah satunya, ada juga kesamaan lainnya. Dia bahkan setengah yakin bahwa mereka adalah orang yang sama. Namun, gurunya selalu berada di sisinya setiap hari selama 4 tahun terakhir, sementara penguasa bayangan selalu berada di Godgrave selama itu. Setidaknya, dia selalu berada di sana selama 2 titik balik matahari musim dingin berturut-turut menyelamatkan para sleeper yang tersesat. Gurunya tidak pernah meninggalkannya, dan mereka selalu bersama pada titik balik matahari tersebut. Jadi, apakah penguasa bayangan merupakan eksistensi yang mirip dengan gurunya? Bayangan tanpa tubuh yang memiliki kekuatan besar dan aneh, yang mengejar tujuan misterius? Apakah mereka, mungkin, kawan, atau setidaknya berasal dari sumber yang sama? Saya harus bertanya pada guru. Mungkin dia akan menjawab dengan omong kosong yang konyol. Pada saat itu, Beastmaster bergeser, menatap Lady Seisan, dan bertanya dengan muram, bagaimana dengan yang lain? Apakah Pangeran Ketiadaan sudah mengirim kabar? Lady Seisan terdiam sejenak, lalu tersenyum anggun. Oh, ya, entah mengapa senyum anggunnya tiba-tiba terlihat agak menyeramkan. Suaranya yang lembut dan menyenangkan bergema lembut di paviliun komando yang kosong. Dia akan segera memulai. Budak Bayangan bab 1859, tak terungkap. Jauh di sana dan tak terjangkau, hamparan air yang bergelombang berkilauan di bawah langit yang bertabur bintang. Awan hitam mengalir seperti spanduk yang compang camping, terkoyak oleh angin kencang. Ombak-ombak raksasa naik dan turun, masing-masing lebih tinggi dari tembok benteng. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar, bercabang-cabang saat menghantam permukaan air yang gelisah. Diterangi oleh tabir petir yang menghubungkan tiang-tiangnya yang banyak ke bintang-bintang, sebuah kapal raksasa tengah berperang melawan badai. Kapal itu panjangnya setidaknya 1 kilometer dari kiri ke kanan, tetapi tampak sempit karena panjangnya yang luar biasa. Lambung kapalnya yang kuno terbuat dari kayu, tetapi tidak memiliki jahitan, seolah-olah seluruh kapal itu dibuat dengan melubangi satu cabang yang membentang lebih dari selusin kilometer dari ujung ke ujung. Meskipun, jika ada pohon dengan cabang yang begitu besar, memotongnya bukanlah hal yang mudah. Membuat kapal darinya juga bukanlah tugas yang mudah bagi manusia. Kapal Titanic itu seperti sebuah kota tersendiri. Ada puluhan dek, istana-istana indah, dan pagoda-pagoda tinggi yang dibangun di permukaannya, dan misteri-misteri besar tersembunyi di dalamnya yang tak terbatas. Ada hutan-hutan liar, sungai-sungai yang deras, dan danau-danau yang dalam. Dan orang-orang. Ini adalah taman malam, benteng besar rumah malam. Meskipun badai itu dahsyat, yang dapat menghancurkan kapal lain, Night Garden bergerak melalui perairan yang bergolak dengan kemudahan yang menakutkan dan tak terhentikan. Ombak yang sangat besar itu terpotong oleh haluannya yang gagah dan pecah tanpa daya di lambungnya yang tidak dapat dihancurkan. Kilatan petir yang bercabang-cabang menghantam tiang-tiangnya dan diserap olehnya, memberi kekuatan pada kapal kuno itu. Kekejian mengerikan yang muncul dari kedalaman tak terduga dari waktu ke waktu untuk menyerang kapal besar itu dimakan olehnya, menjadi bagian dari lambung kapal yang hidup. Bahkan di wilayah alam mimpi yang aneh dan mematikan seperti Stormsea, orang-orang yang menghuni Night Garden relatif aman. Namun malam ini, darah manusia tertumpah di deknya, mengalir seperti sungai. Darahnya juga diserap oleh kapal kuno itu.
apa yang sedang kamu lakukan? Di dekat haluan kapal, seorang lelaki tua merangkak melintasi dek, meninggalkan jejak berdarah di belakangnya. Suaranya penuh dengan rasa sakit, kebingungan, dan ketidakpercayaan yang menyedihkan. Ada seorang pria muda mengikutinya dengan langkah santai, sambil memegang pisau berlumuran darah di tangannya. Tidak ada emosi di wajah pria muda itu, dan tidak ada belas kasihan di matanya. Dia mengangkat bahu. Kau tidak perlu keras kepala, orang tua. Semua ini bisa dihindari. Di belakangnya, teriakan putus asa memecah gemuruh badai, lalu berhenti tiba-tiba. Ada lebih banyak teriakan di kejauhan, beberapa di antaranya penuh ketakutan, beberapa di antaranya penuh amarah. Namun, setiap menit, jumlah mereka semakin berkurang. Orang tua itu menggertakkan giginya. Kamu sudah kehilangan akal? Pembunuhnya mendesah, lalu mengusap wajahnya dengan lelah menggunakan tangannya yang berdarah. Untuk sesaat, dia tampak sangat lelah. Percikan emosi yang tidak diketahui akhirnya menemukan jalan masuk ke matanya. Benarkah? Aku akui. Mungkin ada benarnya juga argumenmu. Sambil berkata demikian, dia membungkuk, mencengkeram pergelangan kaki lelaki tua itu, lalu menariknya mundur sambil mengangkat pisaunya. Tapi sekali lagi, siapa yang tidak? Orang tua itu menatapnya dengan ngeri. Bibirnya bergetar. Kau bukan anakku. Pria muda itu terdiam sesaat, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Jejak emosi menghilang dari matanya, yang tersisa hanyalah rasa dingin yang mengerikan. Ya, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Pisau itu jatuh seperti bilah pisau guilotin. Badai terus mengamuk. Bangun, Sunni. Sunni tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentak, diliputi perasaan deja vu yang kuat. Ada suara di kepalanya, yang menyuruhnya bangun. Untungnya, itu bukan suara mantra mimpi buruk. Itu suara Casey, meskipun pada saat itu, keduanya terdengar sangat mirip. Kenapa dia? Ia sempat bingung. Tetapi kemudian teringat bahwa tidak semua orang benar-benar mengenal sifat aneh keberadaannya. Tubuh aslinya di Godgrave sedang tertidur, jadi Casey pasti berasumsi bahwa ia perlu membangunkannya. Akan tetapi, dalam lebih dari 2 inkarnasinya, dia sangat jarang tidur, jadi dia tidak perlu repot-repot. Apa itu? Ada beberapa saat hening, seolah-olah Casey sedang bingung. Kemudian, dia menjawab, dengan nada mendesak dalam suaranya, Anda harus kembali ke kamp. Berdiri di aula besar kuil tanpa nama, Sunni mengerutkan kening. Avatar yang bersembunyi dalam bayangan Rain pun sempat terganggu. Kapan terakhir kalinya Casey kehilangan ketenangannya seperti itu? Dia hampir tidak dapat mengingatnya. Apa yang kamu bicarakan? Aku ada di kamp. Dia menjawab hampir seketika, penguasa bayangan harus kembali. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sunni memandang gerbang kuil. Jaraknya sangat jauh dari tepi selatan tulang dada dewa yang mati ke ujung timur tulang selangka. Dia bisa melakukannya dengan relatif cepat dengan menggunakan shadow step, tetapi itu akan tetap memakan waktu yang lama dan menguras cadangan esensinya. Tetap saja, Casey tidak akan meneleponnya kembali tanpa alasan. Apa sebenarnya yang terjadi? Terjadi keheningan sejenak, lalu dia menjawab dengan suara tegang, keluarga malam sedang bergerak. Raja telah memanggil Nevis dan Morgan. Aku akan memberitahumu lebih banyak saat aku mengetahuinya, jadi cepatlah, tidak, tunggu. Casey ragu-ragu sedikit, tidak ada waktu, kembalilah ke NKSC. Aku akan menjemputmu dan membawamu kembali ke kamp. Itu akan lebih cepat. Sunni mengangkat alisnya di balik topeng. Jadi, mereka akhirnya memutuskan untuk bertindak. Saya bertanya-tanya kapan mereka akan melakukannya.
Dia punya kecurigaan bahwa House of Night tidak akan tinggal diam dalam perang meskipun mereka sudah berusaha mati-matian untuk menyatakan netralitas. Kecurigaan yang cukup kuat sehingga bisa disebut kepastian. Dia sudah tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi sejak bentrokan dengan Skinwalker di luar Ravenheart. Cassie dan Nevis juga tahu. Bahkan, mereka telah memperhitungkan kemungkinan ini dalam rencana mereka. Pada akhirnya, tidak masalah bagi mereka pihak mana yang diuntungkan dalam perang, karena, pada akhirnya, kedua belah pihak harus dihancurkan. Namun Cassie masih terdengar tegang. Mengapa? Tiba-tiba, dia menyesali kehati-hatiannya. Mungkin dia seharusnya mencoba menyusup ke paviliun komando tentara Song. Atau mendesak Rain untuk berbagi rahasia militer dengan gurunya yang biasanya tidak tertarik. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Sebenarnya, ada banyak cara untuk mengetahuinya. Namun, itu tidak penting. Sambil mengerutkan kening dalam, Sunni meraih ke dalam jiwanya dan menarik tali pengikat itu. Budak Bayangan bab 1860, Pergantian Nasib. Ada gumpalan asap mengepul di atas NKSC. Bersandar pada dinding kotor di pinggiran kota, Sunni menatap pilar-pilar hitam yang menjulang tinggi itu tanpa bersuara. Sebuah PTV polisi melaju kencang, membanjiri kegelapan malam dengan cahaya terang dari sirene yang memekakkan telinga. Dia menyembunyikan dirinya lebih dalam di balik bayangan dan menyilangkan lengannya. Beberapa lokasi, sebagian besar dekat dengan pusat kota. Kebakaran bukan hal yang jarang terjadi di NKSC, tetapi tidak dalam skala sebesar itu, dan tidak di distrik makmur di jantung kota. Apa yang telah terjadi? Apakah kesepakatan untuk tidak lagi berperang di dunia nyata sudah dilanggar? Seberapa jauh kamu? Terjadi keheningan sejenak. Kurang dari 1 menit. Tak lama kemudian, sebuah PTV mewah berhenti mendadak di depannya. Pintu penumpang terbuka, dan Cassie melangkah keluar dari kendaraan, tampak sedikit acak-acakan. Ia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu menoleh ke arahnya, meringis, dan buru-buru merapikan rambutnya. Sunni muncul dari balik bayangan dan berjalan mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk saat ini, dia mengenakan topeng yang dia buat sendiri. Jadi, itu adalah satu-satunya kesempatan untuk berbicara jujur dengan Cassie. Begitu mereka sampai di Godgrave, dia harus mengenakan topeng Weaver agar rahasianya tetap terjaga. Apakah kompleks klan Valor diserang? Relay gerbang mimpi? Fasilitas penyimpanan? Dia ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Semua ini karena House of Night. Benteng pertahanan mereka di seluruh kota telah terbakar. Kekacauan total. Sunni terkejut. Mereka diserang. Kerutan dalam muncul di dahi halus Cassie. Untuk saat ini, tampaknya ini seperti pertikaian internal. Apa? Butuh beberapa saat baginya untuk memproses informasi itu. Para anggota House of Night saling bertarung. Apakah ada perpecahan di antara para pemimpin klan besar? Tidak seperti Song dan Valor, yang merupakan monolit yang disatukan oleh darah dan ikatan kekeluargaan yang sama. House of Night telah lahir dari aliansi selusin klan Legacy, sebuah keputusan yang ditentukan oleh kebangkitan pesat kedua keluarga besar, sebagian besar. Jadi, ia dapat memikirkan kemungkinan pertikaian internal yang mengakibatkan konflik terbuka selama masa-masa sulit ini. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Sunni punya beberapa ide tentang siapa yang mungkin berada di balik seluruh kekacauan ini, tetapi dia tidak yakin. Cassie mengusir PTV itu dan kemudian menghadapinya. Ekspresinya sedikit aneh. Ada pembelot. Dia mengangkat sebelah alisnya di balik topengnya. Kemana mereka membelot? Si peramal buta tampak gelisah.
Beberapa tokoh terkemuka dari House of Night muncul di gerbang benteng klan Valor di sini, di NKSC. Berlumuran darah dan bersama anggota keluarga mereka. Mereka meminta suaka. Nah, itu sungguh aneh. Sunni pun merasa terganggu. Di mana mereka sekarang? Casey menawarkan tangannya. Mereka melewati gerbang mimpi. Raja akan bernegosiasi dengan mereka, atau menginterogasi mereka, tergantung pada situasinya, secara pribadi. Semua orang yang berharga dipanggil kembali ke kamp. Situasinya mungkin akan menjadi lebih buruk dari yang kita perkirakan. Dia mendesah, lalu meraih tangannya dan mengusir, jelas bukan aku. Sebelum memanggil topeng Weaver, dia menatap Casey dengan muram dan berkata, kalau begitu, mari kita lihat apa yang membuat keributan ini. Tak lama kemudian, ia berdiri di atas rumput zamrud Pulau Gading. Sunni dapat melihat bahwa perkemahan itu jauh lebih hidup dari yang seharusnya. Pasukan pedang telah memberanikan diri untuk mengukir jalan ke selatan, dengan prajurit yang bangkit, para master. Dan para orang suci yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan keamanan benteng pertahanan yang kokoh. Kemajuannya lambat, tetapi metodis dan stabil. Jika tabir awan tidak pecah dan hutan tidak terbakar, Saint Tiris akan membelah awan itu sendiri. Sinar matahari yang menyilaukan akan membanjiri dataran tulang dan mengubah pertumbuhan merah tua, serta kekejian yang tidak cukup cepat untuk melarikan diri ke Hollows, menjadi abu. Kemudian, setelah Cloudveil memperbaiki dirinya sendiri, pasukan akan maju. Mereka akan bertempur dengan hutan yang tumbuh kembali dan makhluk mimpi buruk yang lahir di kedalamannya yang merah. Bergerak maju ke arah retakan di tulang yang menjadi sumber serangan yang mengerikan. Pertempuran itu sangat berat, mengerikan, dan seringkali berlangsung lama, tetapi dengan para jagoan seperti Nevis dan Summer Night yang memimpin serangan, pasukan pedang perlahan-lahan menguasai wilayah. Begitu mereka mencapai celah dan memotong akar hutan di area tersebut, sisa-sisanya akan dibakar, dan sebuah benteng akan dibangun di sekitar celah tersebut. Sebuah detasemen penahanan akan ditempatkan di benteng tersebut, bertugas mencegah hutan agar tidak meluaskan sulurnya ke permukaan lagi. Saat itu, terdapat rantai tak teratur dari selusin benteng semacam ini dan sejumlah benteng kecil yang memanjang ke arah barat, hampir sampai ke titik pertemuan tulang selangka dan tulang dada. Namun, mengingat keadaan perkemahan utama saat ini, sebagian besar orang suci yang memimpin pasukan ekspedisi telah dipanggil kembali sebelum rotasi yang dijadwalkan. Sunni tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di NKSC, tapi dia cukup yakin bahwa nasib pasukan pedang akan berubah menjadi terburuk. Kakak beradik Song itu memang bersikap terlalu tenang. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengikuti Casey menuju Valor Keep, yang merupakan nama yang diberikan oleh para prajurit pada benteng utama perkemahan itu. Keduanya masuk ke bawah atapnya yang berat dan segera dipandu ke sebuah ruangan luas di mana banyak orang suci telah berkumpul, semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Nona Cassia, apakah Anda sudah menerima kabar? Apa yang sebenarnya terjadi? Casey tersenyum singkat pada rivalen dari Aegis Rose yang gagah dan menggelengkan kepalanya tanda meminta maaf. Saya sedang dalam perjalanan untuk menemui Raja. Akan segera ada kejelasan. Seorang Knight of Valor tiba, lalu buru-buru menuntun Casey dan Sunni lebih dalam ke benteng. Tak lama kemudian, mereka memasuki ruangan yang lebih kecil. Hanya ada beberapa orang di dalamnya, semuanya adalah jagoan terkuat dan terpenting dari pasukan pedang. Sang Raja Pedang sendiri tengah duduk di kursi tanpa hiasan yang diukir dari batu, dengan ekspresi dingin. Morgan berdiri di belakangnya, sikapnya yang biasa, sopan dan geli, telah hilang. Nevis bersandar di dinding,
Baju besi putihnya berlumuran abu. Sunni meliriknya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Ada 3 orang suci lain dari pasukan pedang di ruangan itu, Skytide, Summer Knight, dan Sir Jess dari Dagonet. Ada 1 orang lagi juga. Seorang pria tampan berlutut di depan singgasana batu, wajahnya cekung karena rasa sakit dan lelah. Kehadirannya memiliki kedalaman yang membingungkan, seolah-olah sebagian besar dirinya tersembunyi dari pandangan. Baju zirahnya yang berwarna gelap, terbuat dari kulit seekor leviatan yang mengerikan, rusak parah dan berdarah. Pria itu menundukkan kepalanya, sehingga Sunni tidak bisa melihat matanya. Namun, anehnya, rambutnya yang hitam memiliki sedikit aksen biru tua. Ekspresi Sunni berubah saat dia mengenali mantan teman dan rekannya, Saint Naif dari House of Night. Sementara itu, Cassie membungkuk dalam-dalam. "Saya membawanya, Yang Mulia." Anvil meliriknya sekilas dan mengangguk. Tepat pada waktunya. Dengan itu, dia mengalihkan pandangannya ke Nightwalker, tetap diam selama beberapa saat, lalu bertanya dengan nada dingin dan berat, "Jadi, Saint Naif, aku membawamu dan orang-orangmu ke sini, seperti yang kau minta. Sekarang, kurasa, sudah saatnya kau memberiku penjelasan. Ada laporan bahwa armada House of Night sedang bergerak. Night Garden sendiri telah berlayar. Jadi, katakan padaku, apa sebenarnya yang direncanakan para tetuamu?" Naif menggigil sedikit dan bertahan sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan tubuh, dan menatap lurus ke mata Raja Pedang. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar tegas, "Anda keliru, Supreme Anvil. Para tetua saya tidak merencanakan apapun. Bahkan, mereka sudah mati." Naif berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara serak, "Mereka semua telah berubah. House of Night sudah tidak ada lagi." Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.